Salam Bapak Ibu dan saudara, jumpa kembali. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa GKJ Purworejo. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk membahas tentang tanda petobat atau hidup baru atau orang yang beriman kepada Tuhan. Tanda hidup baru di dalam Kristus. Kenapa ini dibahas? Karena banyak konsep muncul, apa itu hidup baru di dalam Kristus. Ada yang mengungkap hidup baru di dalam Kristus berarti mengutamakan waktu pelayanan kepada Tuhan. Dan ketika masa pandemi tidak ada aktivitas seperti biasa, maka menjadi bingung. Wah, tidak bisa latihan kor, tidak bisa ngajar sekolah minggu, bahkan tidak bisa ikut aksi sosial atau apa, seperti aktivitas rutin. Dan tidak bisa itu beach stall, Bible study, dan seterusnya. Kenapa? Bingung karena dia menghayati bahwa tanda hidup baru adalah aktivitas pelayanan di dalam bergereja. Salah? Tidak. Tidak terlalu salah. Tapi saya mau mengajak untuk melihat sesuatu yang paling tepat dari definisi ini. Yang lain lagi, saudara, juga menganggap bahwa orang yang hidup baru berarti meninggalkan yang lama dan dia hidup yang baru. Dan itu betul. Kalau semula dia suka yang kurang baik, mabuk-mabukan, dan kemudian sekarang tidak, bagus. Kemudian kalau semula suka hal yang negatif, sekarang taat kepada Tuhan, ibadah, bagus. Tapi saya juga akan mengajak sebetulnya apa tanda hidup baru yang sesungguhnya di dalam Alkitab, tanpa menyalahkan yang tadi sudah saya ungkap. Yang lain lagi menganggap bahwa ya hidup baru itu berarti tidak hanya aktivitas di gereja, tidak hanya itu meninggalkan dosa dan sekarang berhenti dan hal yang baik. Bukan hanya itu, dia bilang. Hidup baru berarti harus mengubah nama dong. Jadi kalau namanya semula itu apa, ditambahilah. Misalnya Matius, misalnya Lukas, misalnya Yohanes, dan Markus, dan seterusnya. Atau nama-nama Alkitab lainnya, nama-nama besar. Nama Elia, Yeremia, atau Musa, atau Harun, atau Miriam, atau Yohana, atau Maria, dan seterusnya. Tidak salah, tapi saya mau tunjukkan bagian dari Alkitab bahwa tanda hidup baru tidak melulu itu. Mari kita cermati firman Tuhan yang berikut ini, saudara. Kita membuka 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 pada ayat 11 sampai dengan 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18 yang demikian sabda Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang telah membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita tahu bahwa kasih Kristus
bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Saudara, bacaan yang kelihatannya panjang ini sebetulnya ringkas, yaitu 1. Kasih itu tanda hidup baru. Tanda hidup baru bukan aktivitas saja. Aktivitas tapi kalau tidak ada kasih, buat apa? Tanda hidup baru bukan soal ikut bergereja saja. Itu benar. Tapi kalau itu dilakukan tanpa kasih, apa gunanya? Tanda hidup baru juga bukan meninggalkan dosa. Ya, kalau meninggalkan dosa, kemudian tidak dengan kasih kepada Allah dan sesama, apakah artinya? Kasih menjadi penanda. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang kedua adalah kasih yang konkret tanda hidup baru pertama-tama harus tampak dalam lingkungan yang terdekat, yaitu pada saudara. Maka jangan heran kepada jemaat di Galati, ya, Paulus mengatakan di Galatia 6, terutama ayat 10 dikatakan, saudara kalau bisa, lakukanlah perbuatan baik kepada semua orang, terlebih kepada saudara-saudara seiman. Sekarang, di surat 1 Yohanes, kita mendapatinya hal yang sama. Jadi, itu yang kedua. Harus ada kasih yang real kepada saudara-saudara. Yang ketiga, perhatikan bahwa ada contoh-contoh konkret tentang kasih, tentang memberi bantuan, tentang memberi perhatian, dan seterusnya. Sehingga pada ayat 18 ditutuplah dengan kalimat ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan ayat yang terakhir saya baca. Lakukan kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada kasih yang dilakukan tapi tidak dalam kebenaran, yaitu kasih pada temannya sendiri, gengnya sendiri, tapi kepada yang lain tidak. Saudara, saya membantu pelayanan di Rutan Purworejo sebelum pandemi. Sekarang kita lagi off cukup lama, dan saya terkejut karena ternyata orang yang ada di sana meskipun dikategorikan sebagai orang-orang yang pelanggar hukum, tapi dia sebetulnya punya kasih. Dia punya kesetiaan. Kesetiaan pada temannya, kasih kepada temannya sendiri. Bahkan dia menutup mulut dengan siapa dia mencuri, dengan siapa dia merampok atau mencopet atau bikin korupsi dan seterusnya. Kalau tidak ada bukti nggak bisa, karena dia tutup. Dia punya kesetiaan. Tapi kesetiaan tidak dalam kebenaran. Dia punya kasih, tapi kasih tidak dalam kebenaran. Yang dimasukkan di sini adalah perbuatan kasih dan dalam kebenaran. Jangan lupa yang terakhir, garis bawah, dalam kebenaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita menunjukkan tanda hidup baru kita. Jangan berhenti pada ibadah.
lakukan itu juga. Tapi jangan cuma itu. Jangan berhenti pada rajin ini itu, kegiatan ini itu, melayani dengan hebat. Bagus, lakukan. Tapi jangan berhenti itu. Karena apa? Karena itu semua harus dilandasi kasih dalam perbuatan. Cukup? Belum. Loh, iya. Karena apa? Syaratnya dua. Kasih dalam perbuatan dan lakukan dalam kebenaran. Dalam kebenaran, saudara. Oleh sebab itu, sebagai hambanya saya mengajak, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau ini dilakukan, maka saudara dan saya termasuk himpunan orang yang hidup baru. Hidup baru bukan ganti nama. Hidup baru bukan sekedar ke gereja. Hidup baru juga bukan sekedar aktivisme dalam kehidupan bergereja. Hidup baru lebih dari itu, yaitu sebuah kasih yang kepada Allah dan kepada sesama dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Semoga Roh Kudus memampukan kita, memberkati saudara dan saya untuk melakukan tanda hidup baru ini, sehingga kita bisa melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari satu hati kita memohon dan kita mengundang Roh Kudus supaya menolong kita untuk mampu lakukan tanda hidup baru yang ini, yaitu hidup dalam kasih dan dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk hidup dalam kasih, dalam perbuatan, dan dalam kebenaran, sehingga penuh ketulusan bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni ya Tuhan, karena selama ini kami menganggap tanda hidup baru adalah aktivitas pelayanan. Tapi kalau itu dilakukan tanpa kasih, ternyata tidak bermanfaat. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk tetap tekun dalam pelayanan yang dilandasi oleh kasih dan kebenaran. Semoga Roh Kudus memampukan kami untuk lakukan ibadah dengan benar, dalam kasih dan dengan kebenaran. Semoga Roh Kudus memberkati kami, supaya kami bisa lakukan tanda hidup baru ini yang ada di dalam naungan kasih Tuhan. Ampuni Bapa, kalau selama ini kami jauh dari kehendak-Mu, tapi hari ini kami bersama-sama memohon Roh Kudus pimpin dan berkati. Kami mohon kabulkan doa kami di dalam nama Kristus, pengantara kami. Haleluya. Amin.